Oke teman-teman, kali ini kita akan menjelaskan bagaimana caranya untuk mensterilisasikan. Halo teman-teman, kali ini kita akan mengetahui bagaimana caranya untuk mensterilisasikan barang-barang atau alat-alat yang biasanya digunakan untuk menyuci peralatan makan dan teman-teman. Yang pertama saya akan menjelaskan. Ini adalah pengganti apron, yaitu kain lilit batik. Kemudian di sini ada lakban yang biasanya digunakan untuk memberikan nama, tanggal, atau waktu di mana alat tersebut memulai mensterilisasikannya. Kemudian di sini ada alat makan, pengganti dari palato dan gelas. Kemudian di sini ada lap kerja atau lap dapur. Kemudian di sini ada masker. Di sini ada handuk. Di sini ada pengganti urinal pispot, yaitu botol aqua. Di sini ada pinset. Ini saya pakainya untuk pencabut bulu uban ya teman-teman. Di sini ada korentang yang saya racikan sendiri menggunakan gunting. Kemudian di sini ada pispot yang saya kreasikan menggunakan Tupperware. Di sini ada handscoon bersih dan di sini ada sarung tangan bersih sebagai pengganti sarung tangan rumah tangga. Oke. Halo teman-teman, kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya kita akan mencuci tangan. Yang pertama adalah melepaskan perhiasan yang biasanya digunakan karena perhiasan dapat memberikan Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita mencuci tangan. Yang pertama adalah melepaskan perhiasan yang ada di tangan atau dimanapun itu karena perhiasan dapat menimbulkan mikroorganisme. Kemudian kita akan melipat saku baju atau lengan baju sampai ke siku. Sampai ke atas siku ya teman-teman. Karena di sini tidak ada wastafel, jadinya kita menggunakan kamar mandi ya teman-teman. Ini sudah sampai ke atas siku. Kemudian yang satunya lagi, kalau bisa sampai erat ya teman-teman. Kemudian kalau sudah kalau misalkan kalian cuci tangannya di wastafel, kalian harus memberikan jarak antara badan dan wastafel, oke teman-teman. Kemudian kita akan menyalakan keran dan mencuci tangan. Kemudian tutup lalu menggunakan sabun. Sabunnya itu bisa menggunakan sabun Dettol atau yang lainnya ya teman-teman. Kemudian kita akan melakukan gerakan cuci tangan. Yang pertama adalah menggosok telapak tangan searah jarum jam selama 10 detik. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Kemudian punggung jari selama 10 detik. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Kemudian adalah kita menggosok telapak tangan kita. Oke, setelah menggunakan sabun, kita akan melakukan gerakan mencuci. Yang pertama adalah gerakan menggosok. Oke, yang pertama kita akan melakukan gerakan menggosok telapak tangan searah jarum jam selama 10 detik ya teman-teman. Untuk sabunnya sendiri 1-3 cc. Oke. Yang pertama adalah menggosok telapak tangan searah jarum jam. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Kemudian punggung telapak tangan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Kemudian adalah sela-sela jari 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Kemudian adalah gerakan mengunci dan letakkan ibu jari di atas punggung. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Kemudian adalah gerakan mengunci ibu jari.
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Kemudian adalah gerakan menggosok kuku jari searah jarum jam. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Pegangin. Jadi tangannya gimana? Kemudian kita akan membilasnya dengan kemudian kita akan membilas tangan kita menggunakan air mengalir. Sebelumnya teman-teman, karena saya menggunakan bak, nanti baknya akan saya cuci kembali. Jadi kalau misalkan kalian teman-teman pakai wastafel, kalian tidak perlu mencuci wastafel kalian ya. Oke, kita akan menggunakan air. Cuci tangan hingga sabunnya bersih. Kemudian bersihkan keran yang terkena oleh sabun dan tutup menggunakan punggung jari. Oke teman-teman, kalau sudah begini tangannya tolong diangkat ke atas karena kita tidak boleh memegang apapun selain nanti kita akan menggunakan sarung tangan. Ulang. Sebelumnya saya sudah memakai sarung tangan, masker, kemudian saya akan memakai celemek ya teman-teman. Nah, ini saya sudah memakai celemek ya teman-teman. Ini karena saya tidak punya celemek, jadi saya menggunakan kain batik untuk pengganti celemeknya. Oke teman, pertama-tama kita harus memisahkan alat makan pasien yang memiliki penyakit biasa dan penyakit infeksi ya teman-teman. Contoh tempat makannya itu seperti gelas, lalu ada sendok dan garpu ya teman-teman. Ini untuk yang pasien tidak memiliki infeksi, ini kita pisahkan ya teman-teman. Kemudian ini yang pasien memiliki infeksi, kita pisahkan di sini agak jauh ya teman-teman. Kemudian di sini ada kita menggunakan alat biasa saja. Di sini tuh sebagai bak instrumental atau alat stainless ya teman-teman. Ini bak instrumental. Kemudian di sini ada pinset. Ada pinset ya teman-teman. Ini karena saya tidak ada pinset yang besar, jadinya saya pakai pinset ini ya teman-teman. Ini kita pisahkan jauh. Kemudian jauh ya teman-teman. Harus jauh. Kemudian kita akan memisahkan pispot. Ini saya menggunakan botol plastik ya teman-teman. Pispot, urinal, dan bedpan atau pispot untuk BAK ya teman-teman. Ini kita pisahkan jauh dari yang lainnya. Kita pisahkan jauh ya teman-teman. Ini harus jauh dari yang lainnya. Tuh jauh sekali ya teman-teman. Jauh. Kemudian kita di sini ada korentang. Ini kita jauhkan juga. Terus sini. Kemudian di sini ada handuk. Ada ini handskun teman-teman. Kemudian ada lap kerja. Oke. Kemudian teman-teman di sini ada keranjang. Ini keranjang ya teman-teman. Karena keranjang saya di rumah sedang dipakai, jadinya saya menggunakan keranjang ini ya teman-teman. Kemudian di sini ada tempat-tempat pembuangan sampah, dari sampah medis, sampah non medis, untuk cairan Lysol dan yang lainnya. Oke teman-teman.
Oke teman-teman, pertama kali yang akan saya cuci adalah gelas. Kenapa gelas? Karena agar gelas itu tidak terkena bau amis yang terdapat pada alat makan atau plato. Saya akan mencuci gelas ini menggunakan sabun, lalu dicuci atau dibilas dengan air mengalir yang bersih. Kemudian saya akan menaruhnya dengan cara terbalik atau pernasi. Terbalik begini ya teman-teman. Begini teman-teman. Oke, setelah sudah, saya akan mencuci ini ya teman-teman, alat makan seperti sendok dan garpu. Ini juga dicuci menggunakan sabun dan dibilas menggunakan air mengalir. Kemudian ini juga ditaruh dengan secara terbalik. Oke teman-teman. Kemudian setelah sendok dan garpu, saya akan mencuci plato yang tidak terkena infeksius ya teman-teman. Ini saya cuci menggunakan sabun cuci piring pastinya teman-teman. Oke. Sabun cuci piring, lalu dibilas menggunakan air bersih dan ditaruh secara terbalik atau prone teman-teman. Oke. Kemudian saya akan mencuci alat makan yang terkena infeksi. Oke, ini dicuci, caranya juga sama teman-teman, cuman ada yang berbeda sedikit nih teman-teman. Jadi saya akan mencuci alat makan ini menggunakan sabun, dibilas, kemudian saya akan memasukkan alat makan ini ke dalam air panas atau direndam dengan air panas dengan suhu 40-60 Celcius selama 30 menit. Oke. Ya guys. Ini air panas yang sudah direndamkan. Aduh panas teman-teman. Ini kita rendamkan di sini 30 menit sudah selesai. Kemudian kita taruh di sini, kita taruh secara terbalik. Oke teman-teman, setelah itu saya akan melepaskan sarung tangan rumah tangga ini. Kemudian saya akan membuangnya ke tempat sampah medis teman. Ini tempat sampah medis. Oke. Kemudian setelah itu saya akan cuci tangan terlebih dahulu menggunakan alkohol 70%. Kemudian setelah itu saya akan menggunakan handscoon bersih. Ini ya teman-teman. Sudah ya teman-teman, kita akan melakukan disinfeksi sterilisasi untuk alat tenun. Yang pertama-tama, kemudian saya akan melakukan disinfeksi sterilisasi kepada alat tenun ya teman-teman. Ini saya sudah menyiapkan alat tenunnya berupa handuk, atau kalian bisa anggap aja ini itu sebagai kain yang terkena darah ya teman-teman, darah atau cairan pasien. Yang pertama saya lakukan adalah mencuci kain tersebut di bawah aliran air mengalir menggunakan deterjen. Dikucek-kucek ya teman-teman, kucek, lalu direndam pada cairan klorin 0,5%, kemudian kita akan menghantarnya kepada laundry. Teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk mensterilkan alat-alat stainless ya teman-teman. Pertama-tama kita harus membuang sisa-sisa sampah yang terkena cairan pasien, seperti kapas yang terkena darah pasien ke tong sampah medis. Oke. Setelah itu kita akan membuang darah atau dahak pasien ke spool hook. Setelah itu kita menggosok permukaan alat stainless yang masih tersisa darah atau dahak yang tidak bisa dibuang begitu saja dan harus menggunakan gosokan-gosokan dari sikat. Setelah itu kita akan merendam alat-alat tersebut, alat-alat ini ke cairan Lysol
1,3% selama 30 menit atau klorin 0,5% selama 10 menit. Setelah itu kita angkat, lalu kita bilas menggunakan air bersih dan kita ambil alat lap kerja atau lap dapur untuk mengeringkan alat-alat stainless ya teman-teman. Ya teman-teman, setelah mencuci dan mengeringkan, kita akan masuk ke tahap memasukkan alat-alat tersebut ke sterilisator ya teman-teman. Karena berhubung saya tidak ada, jadi saya memakai lemari yang ada di situ, lemari plastik. Jadi teman-teman, kalian harus menyalakan alat sterilisator tersebut terlebih dahulu. Kemudian kalian nyalakan. Jika alat tersebut nyala, maka alat tersebut masih bisa digunakan. Kemudian teman-teman harus mengecek apakah alat tersebut masih ada alat-alat yang sedang disterilisasikan. Jika tidak ada, maka saya akan langsung memasukkan alat-alat tersebut menggunakan tangan saya sendiri. Kemudian teman-teman, kita akan menggunakan bagian bawah yang menggunakan sinar ultraviolet selama 1 jam dengan suhu 180 Celcius. Oke teman-teman, kemudian kita akan menaruh alat-alat tersebut dengan posisi pronasi atau secara terbalik, dan harus dipisah-pisah agar seimbang dan merata ya teman-teman. Kemudian teman-teman, kita akan mengambil duk steril. Kita akan menyiapkan duk steril dan kita harus mengambilnya dengan korentang. Karena saya tidak punya korentang, maka saya akan memberikan cara menggunakan gunting dan botol ya teman-teman. Untuk duk sterilnya sendiri saya menggunakan Mitela. Oke teman-teman, kita akan mengambil menggunakan gunting. Ini aman ya teman-teman, karena saya tidak akan terlalu menekan agar tidak timbul terjadinya sobek ya teman-teman. Ini duk sterilnya, ini kita pisahin dulu. Kemudian apakah kita boleh memegangnya? Boleh teman-teman, asalkan kita tidak memegang bagian dalamnya. Oke, ini saya akan bagian luarnya. Oke, ini ya teman-teman, ini teman-teman. Oke, dan ini. Oke, setelah itu kita akan mengeluarkan alat-alat yang sudah kita sterilisasikan dalam sterilisator tadi. Oke, menggunakan korentang. Setelah itu kita bisa menutup duk sterilnya. Bisa menggunakan tangan ya teman-teman, karena menggunakan ini tidak bisa. Kemudian setelah itu kita rekatkan menggunakan lakban atau lakban untuk menamai. Isinya itu ada jenis dari alat-alat yang sudah disterilisasi, kemudian hari, tanggal, dan waktu untuk mengetahui apakah alat tersebut sudah bisa digunakan sampai hari apa. Nah, untuk batas sterilisasinya sendiri sampai 7 hari ya teman-teman. Jika selama 7 hari alat tersebut belum digunakan, maka kita harus melakukan sterilisasi ulang. Oke. Setelah ini sudah dinamai ya teman-teman menggunakan tape, kita simpan ke tempat penyimpanan. Kemudian kita akan lanjut ke tempat pispot dan urinal ya teman-teman. Sebelumnya kita harus menyiapkan sikat terlebih dahulu. Jika urinal masih terdapat air atau urin, maka kita harus buang terlebih dahulu, lalu disikat di air mengalir. Kemudian setelah itu kita menggosok pispot, digosok terlebih dahulu karena ini ada isi fesisnya. Kita gosok, lalu kita buang secara terbalik ya teman-teman. Kita buang secara terbalik, maksudnya itu bolongannya itu terbalik gitu ya teman-teman. Setelah itu kita akan masukkan urinal dan pispot tersebut ke dalam Lysol 2-3
selama 10 menit. Kemudian setelah itu kita jemur selama 2 jam di setiap permukaannya, jadinya total ada 4 jam. Kemudian kita taruh secara terbalik agar tidak menyebabkan adanya jamur. Oke teman-teman, terima kasih. Terima kasih sudah menonton bagaimana caranya untuk proses sterilisasi alat-alat yang biasanya digunakan untuk medis ataupun non medis. Teman-teman, jangan lupa untuk melepas sarung tangan atau handscoon bersih kita ke dalam dan dibuang ke dalam tempat sampah medis. Terima kasih.